Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asyrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukru lagi ya. Asyukru, hakikatu syukri, sebermula hakikat bersyukur itu, antudhira fi qalbika, bahwa menampakkan engkau di hati engkau, al-farha billahi, akan gembira senang dengan Allah, wa bi ni'matihi 'alaika, dan dengan nikmatnya Allah atas engkau, wala ta'siyahu, dan tidak bermaksiat, tidak mendurhakai engkau akannya Allah, wa tukthira minal hamdi, dan memperbanyak engkau dari memuji lillahi, kepada Allah, bil lisani, dengan lidah, wal janani, dan hati. Agak beda definisinya ya dengan apa yang ada di kitab Idhul Mubham. Di sini syukur itu adalah kita menampakkan kegembiraan kepada Allah dan dengan nikmat yang Allah berikan di hati kita, dan kita tidak mendurkai Allah, serta kita memperbanyak memuji Allah, baik dengan lidah ataupun dengan hati. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum, berfirman Allah Ta'ala, demi jika mensyukuri kalian, la azidannakum, niscaya sungguh akan menambah aku, niscaya menambah aku akan kalian, lazidan, niscaya sungguh akan menambah aku kepada kalian. Wa an Aisyah, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata ia Sayyidah Aisyah, dakhala alayya an-nabiyyu, masuk atasku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fara'a kisratan mulqatan, maka lalu melihat ia Nabi akan pecahan roti, mulqatan, yang terjatuh. Famasaha, lalu mengusap ia Nabi akannya kisrah, akannya pecahan atau serpihan roti. Faqala, lalu berkata ia Nabi, ya Aisyah, wahai Aisyah, ahsini jiwara ni'amillahi, perbaguslah olehmu akan lingkungan nikmat Allah. Fa innaha, maka sesungguhnya nikmat, qallama nafarat, bila mana lari atau menjauh ia nikmat, an ahlil baiti, dari ahlul bait, dari keluarga, dari penghuni rumah, penghuni sebuah rumah, fakada tarji'u ilaihi, maka hampir tidak kembali ia nikmat, ilaihim, kepadanya ahlul bait. Ini Nabi mengajarkan kita bahwa kita harus menghargai nikmat yang Allah berikan. Ini dikisahkan bahwa pernah suatu ketika Nabi mengunjungi Sayyidah Aisyah, Nabi melihat ada serpihan roti. Serpihan roti itu apa? Kayak pecahan roti ya, jadi makanan. Jadi kayak ada sisa sedikit itu, jatuh ke lantai. Lalu Nabi nampak pecahan atau potongan roti itu, Nabi ambil, lalu Nabi bersihkan roti itu. Lalu Nabi bilang, wahai Aisyah, perbaguslah, apa nama bahasanya ya, perbaikilah atau hargailah nikmat yang Allah berikan.
Makanan itu kan nikmat, jadi hargai, jangan dibuang-buang segala macam. Kenapa? Karena ketika sebuah nikmat itu menjauh dari sebuah keluarga, maka kecil kemungkinan nikmat itu akan kembali lagi. Ini teguran ya. Kalian kan sering kan makanan beliak-liak dan serama itu, jangan sembarang letak, jangan sampai tabdzir. Bisa dikasih, kalau tidak habis segala macam kasih ke orang lain atau kasih ke kucing. Orang kucing udah kelaparan, tidak, kasihan, tidak ada lagi makanannya. Ya, jangan sampai dibuang-buang nikmat itu, tegurannya nih. Kenapa? Karena paling tidak itu bisa menjadi salah satu pertanda bahwa kita itu bersyukur, kita menghargai nikmat yang Allah beri kepada kita. Wa kana min du'ai Rasulillah, dan ada ialah termasuk dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah, bantulah aku, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan mensyukurimu, wa husni ibadatik, dan bagus beribadah kepadamu. Wa an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu, ialah ada, ia Nabi ialah berfirman, Allahumma, wahai Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku ialah berlindung aku dengan engkau, min zawali ni'matika, dari hilangnya nikmatmu, wa fujati niqmatika, dan tiba-tiba, atau apa fujiahnya? Ya tiba-tiba kan, tiba-tiba atau mendadaknya murka engkau, wa tahawuli afiyatika, dan berpalingnya afiyahmu, wa jami'i sakhatik, dan seluruh murkamu. Makanya hati-hati ya, nikmat itu bahasa Indonesianya apa? NIKMAT kan. Hati-hati, sebenarnya itu apa ya, menyerempet ke nikmah itu. Makanya kalau kata guru saya kan hati-hati itu. Bagus saya lagi bisa, jangan nikmat kalian bilang, tapi nikmat pakai ain. Khawatirnya ya tentu kita niatnya bukan nin pakai kof ya, bukan nikmah, tapi antisipasi itu. Marilah kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan itu. Jangan marilah kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Wahaya itu ya. Beda ain sama qaf, tapi maknanya berlawanan. Nikmat itu adalah ya nikmat ya. Nikmat, anugerah, kebaikan. Kalau pakai qaf itu adalah murka. Apa lagi selain murka? Apa ya nikmah itu? Murka, kemarahan. Nah, sekarang itu nikmah. Wa kana Umar bin Abdul Aziz, dan ada Umar bin Abdul Aziz, yaqulu, ialah berkata, ya Umar, qayyidun ni'ama bisyukri lillah, ikatlah olehmu akan nikmat dengan mensyukuri Allah. Kata Umar bin Abdul Aziz, jangan sampai nikmat yang Allah berikan itu hilang, pergi, ikat biar nggak terbang kemana-mana. Gimana cara ngikatnya? Ikatnya adalah dengan cara mensyukuri Allah. Seandainya kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka nikmat itu akan tetap bersama kita. Wa qala al-Hasanu, innallaha la yumatti'a bin ni'mati ma syaa, fa idza lam yashkur qalabaha alaihim adzaban. Innallaha, sungguhnya Allah, la yumatti'a, sungguh membuat senang ya Allah, bin ni'mati, dengan nikmat, ma syaa, akan sesuatu yang ia kehendaki. Fa idza lam yashkur, kemudian apabila tidak mensyukuri, qalabaha, niscaya menukar ya Allah akannya nikmat, alaihim, atas mereka, azaban, akan azab. Allah memberi nikmat kepada siapapun, dan gimana pun bentuk nikmatnya.
Tapi syaratnya hanya bersyukur. Seandainya orang yang diberi nikmat itu tidak mensyukuri Allah, maka nikmat akan Allah ganti dengan azab. Apa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Muhammad ibnu Idrisin, berkata Muhammad bin Idris, yurwa an Aliin, diriwayatkan dari Ali, annahu, bahwa sungguhnya Ali, qala li rajulin, ialah berkata ya Ali kepada seorang laki-laki, min Hamidani, dari Hamidan. Ini nama daerah, min Hamidana lah ya, daerah, sebuah kota. Sekarang masih ada tuh Hamidan. Nah, coba cari di googling lah, Hamidan. Inna ni'mata mausulatun bisyukri, sungguhnya nikmat itu ialah disampaikan dengan syukur. Wasyukra mu'allakun bil mazidi, dan syukur itu ialah digantungkan, dikaitkan dengan mazid, dengan tambahan. Wahuma, dan bermula keduanya nikmat dan syukur, makrunani fi qarnin, ialah dihubungkan pada satu masa, pada satu kondisi atau satu masa, satu waktu. Fala yanqati al mazidu, maka tak terputus. Oh, berarti keduanya bukan apa ya? Berarti keduanya syukur dan mazid. Tidak terputus oleh mazid minallahi, dari Allah, hatta yanqati syukru minal abdi, hingga terputus oleh syukur dari hamba. Ali mengatakan, sahabat Ali, Sayyidina Ali mengatakan bahwa nikmat itu di mausul itu apa itu? Disampaikan dengan bersyukur. Bersyukur adalah salah satu cara untuk mendapatkan nikmat. Dan syukur itu berkaitan dengan tambahan. Artinya apa? Kalau kita bersyukur, pasti nikmat yang diberikan itu ditambah. Dan syukur dan mazid, syukur dan tambahan nikmat itu saling berkaitan. Artinya apa? Tidak akan seseorang mendapatkan mazid, seseorang tidak akan mendapatkan tambahan dari Allah kalau dia tidak bersyukur. Tidak bersyukur, dia tidak ditambah sama Allah. Nah, itu maksudnya makrunan itu. Ada hubungannya. Tanpa adanya syukur dari hamba, takkan adanya tambahan dari Allah. Nah, itu. Jadi yang kedua, mafatihur rizq. Yang kedua adalah asyukur, bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan hanya cara kita, ya ditambah lah ya. Syukur adalah salah satu cara untuk pembuka rezeki. Nah, kalau kita bersyukur, kalau biasanya yang kita tahu syukur itu apa? Mempergunakan sesuatu yang Allah berikan sesuai dengan ridha Allah, sesuai dengan keinginan Allah. Nah, kalau Allah beri rezeki kita, lalu digunakan terhadap sesuatu yang Allah ridhai, maka Allah tambah. Nah, dengan cara syukur itu. Kalau hanya bilang alhamdulillah, makasih Allah, makasih Allah, itu kalau di kitab Idah itu apa namanya itu? Nah, itu namanya syukur juga, tapi syukur lughatan. Syukur lughatan itu sama dengan alhamdulillah secara istilahan. Bedanya hanya mengganti mengganti hamid dengan syakir. Syakir isim fa'il ya, bukan syakir nama orang. Kayaknya ada yang nama apa itu? Itu. Hamid, ada pula nama orang Hamid nanti kan. Buat banyaklah nikmatnya tuh ya. Tiap hari udah bersyukur. Itu caranya, udah bersyukur. Oh, saya sejak lahir saya bersyukur. Nomor 3, Al-Quran. Nah, ini kita ngobrol lah nih. Ini harus sampai halaman 20 nih malah.
Ini sebenarnya mudah nih ya. Ngebutnya, mudahnya apa? Ya kalau mau hatam sampai jam 10 buat nanti ini. Itu baru tidur nanti. Kan udah tidur tadi kan? Bagusnya gitu, saya agak lambat datang, jadi kalian bisa ngecas sebentar kan? Ngecas. Baru nanti koilullah, tapi koilullah ini setelah subuh. Iya, saya agak-agak apa tadi dikit. Dikira cepat kayaknya berlalu jam ini ya. Saya kira tadi belum jam 6 tadi. Rupanya dia bilang jam 6:30 dah. Tengok jam. Masih nggak nyangka jam 6:30, belum lagi. Rupanya udah ya. Tengok di musola sepi. Pasti ada yang di musola nih iktikaf nih. Snuzan. Kurang baik apa lagi sama kalian? Bersnuzan ini pasti ada iktikaf atau orang menunggu saya nih. Ya udahlah berangkat. 2 orang doang. Arash datang tadi. Enggak ya iktikaf di sana dia mungkin. Min mafatihir rizqi ialah termasuk dari kunci-kunci rezeki qiraatul Qur'anil Karim ialah membaca Al-Qur'anul Karim wal iktharu minhu dan memperbanyak dari qiraatil Qur'an. Termasuk dari kunci rezeki yang bisa membuka rezeki adalah membaca Quran, dan bukan hanya sekedar membaca tapi memperbanyak baca Quran. Apalagi sekarang Ramadan ya, momennya udah juz berapa? Masya Allah. Cobalah kalian di luar Ramadan kayak gini, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sekarang hari apa? 7 hari 17 juz. Masya Allah. 19 pula lagi. Kan keren kalian tuh kan. Kalau hari-hari biasa sehari berapa ayat? Bukan berapa lembar, berapa ayat. Makanya itu kan kenapa kok kita sering gagal di apa namanya, di Ramadan bisa seperti ini ibadah kita, tapi selesai Ramadan selesai juga lah semangat ibadah kita. Karena kita baru di bulan Ramadan ini kita gas. Seharusnya minimal dari bulan Rajab. Rajab itulah kita mulai kita gas. Saban udah mulai terbiasa. Bulan Ramadan itulah menjadi kebiasaan kita. Kalau udah gitu nggak enak. Sekarang ini kan enggak kan? Dipaksa itu harus tamat. Selesai Ramadan selesai juga lah. 17 Ramadan, wih mantap nih, kalah GCA nih. Keren ya apa program itu dah. Di sini kok enggak buat karena saya yakin di sini sudah perkumpulan para pecinta Al-Quran, meskipun cintanya di dalam hati tidak sampai mengungkapkannya. 17 juz, tapi masih kalah ya dengan para ulama yang selama 30 hari 40 hatam. Berarti kalau 30 hari 40 kali hatam, sehari berapa hatam itu? Sekali sepertiga ya, 40 juz 40 juz berarti 40 juz sehari. Masih kalah kalian 40 juz, padahal kan udah patungan tuh enggak. Masih segitu. Coba besok sesekali tarawih itu yang imam tuh bilang hatam, bilang pas witir itu hatam langsung. Apa bapak pegang Quran apa jangan pegang HP. Pas ini nanti ada nelpon kan, woi dia witir kok, tunggu dulu. Cepet lah kau lah apa mau masuk ruangan tuh apa udah ke lobby
Apa saya nggak tahu juga lah ya. Udah ini tunggu lu sebentar ya. Boleh enggak? Nah, itulah kan anehnya. Hal-hal yang lain itu bisa dibilang bid'ah. Tapi membolehkan baca Quran pakai HP. Saya tanyalah, siapa ulama salaf yang sholat nengok HP? Kenapa kok nggak dibid'ahkan? Kan si enak dia aja membid'ahkan itu. Bid'ah enggak tuh? Pas sholat baca Qurannya nengok HP. Hebat kalau ada yang bilang nggak bid'ah itu. Oh enggak, dulu para sahabat pernah kayak gitu kok. Sahabat siapa? Aneh kan? Ada tuh Ustadz salah seorang yang sering menyalahkan apa namanya amalan yang bukan kelompok dia, dengan itulah argumen tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi segala macam. Tapi dia membolehkan nengok apa. Oh kan itu masa nggak boleh, kan bisa dikiaskan bla 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 lah. Kita bukan mengatakan nggak boleh karena bukan memang karena hukumnya nggak boleh. Kenapa? Tapi karena dia yang apa namanya itu ya, yang menyalahkan atau tidak setuju ada sesuatu yang baru yang tak pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Jadi bagi saya kelirunya beberapa banyak orang ya sekarang, kelirunya adalah menyikapi sesuatu yang tak dilakukan. Yang diperintahkan Nabi sepakat kita ya lakukan, yang dilarang Nabi sepakat pula kita. Nah masalahnya sesuatu yang tak dikomentari Nabi, sesuatu yang tidak Nabi katakan, yang tidak Nabi lakukan. Pertanyaannya apakah itu diperintah atau dilarang? Tengok dulu sebenarnya. Kalau hal itu adalah sesuatu yang tidak menimbulkan mudarat, tidak bertentangan dengan agama, dengan syariat, apalagi malah di sana ada maslahat, ya apa salahnya? Ya terkadang orang bilang itu nggak konsisten. Ya karena nggak mungkin bisa konsisten kalau mengatakan memang semua yang tak dilakukan Nabi, yang tak pernah dilakukan Nabi misalnya itu adalah perkara yang dilarang. Dia bilang, ustadz tidak konsisten. Tadi sebelum belajar bilang kullu bid'atin dolalah katanya. Pahami dulu hadis itu ya. Ada tuh, coba tengok. Dulu kan sempat itu heboh itu. Banyak dia diserang karena pendapatnya itu. Oh, yang lain kok dibid'ahkan tapi kok itu dibolehkan. Ayo sahabat siapa yang pernah lakukan itu? Setahu saya sih tidak ada. Tahu enggak pendapat apa enggak kalian? Baca sirah enggak sahabat ini pernah sholatnya nengok HP gitu? Ada? Oh enggak ada juga ya. Sedang kertas saja, belum kertas ini masih terbuat dari pelupa, kulit segala macam itu. Ada nggak sahabat baca sholat sambil baca Quran, nanti megang pelupa kurma misalnya atau apa? Mungkin kalaupun ada, kayaknya nggak ada juga kayaknya ya. Makanya bacalah sejarah-sejarah sahabat itu. Banyak para sahabat yang bahkan dalam ibadah sebenarnya itu melakukan sesuatu yang tak pernah Nabi lakukan. Nabi salahkan. Enggak, Nabi tanya dulu. Kayak ada salah seorang sahabat, saya lupa itu, yang selalu baca surat Al-Ikhlas. Baca surat apapun nanti tambah ikhlas. Iya Al-Ikhlas itu. Sahabat siapa namanya itu? Pokoknya apapun bacaan suratnya setelah Fatihah, sholat itu baca Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi. Dikadukan sama sahabat yang lain. Ya Rasulullah, itu tuh si Anu itu si Fulan itu sholat kok baca Ikhlas terus, dua dibacanya suratnya. Dipanggil Nabi, enggak langsung mengesapalakan. Itu bid'ah tuh, tidak pernah saya lakukan, dolalah neraka. Macam itu Nabi dah. Nabi tanya, ngapa kok kayak gitu? Kok dibaca terus Al-Ikhlas itu? Apa katanya? Karena saya cinta dengan surat Al-Ikhlas itu.
Nabi apresiasi enggak? Iya, oh bagus, mantap kata Nabi. Sama kayak apa? Pas i'tidal itu, Sami Allahu liman hamidah. Apa kata sahabat? Ada tuh. Jalan nih, enggak hafal dalil pula. Masa iya? Enggak tahu kalian, enggak pernah dengar. Nah, ada tuh pas i'tidal tuh sahabat ngomong apa tuh? Sami Allahu liman hamidah yang dibilang sahabat dia. Atau Rabbana lakal hamd. Yang itu ya, ada tuh katanya. Nah selesai sholat kan Nabi nanya tuh, siapa yang ngomong tadi itu Nabi? Nah dia ngaku sebenarnya, cameh, emakku, bid'ah kok. Gimana nih tanya. Ayo siapa yang bilang tadi tanya? Tenanglah, tidak marah doh. Tadi itu ketika dengar itu tuh para malaikat rebutan mencatatnya itu. Saya Nabi. Nah, kan kalau seandainya memang sesuatu yang tak dicontohkan Nabi itu adalah bid'ah, tidak boleh, pastilah sahabat-sahabat yang tadi itu dimarahi Nabi. Enggak, bid'ah itu adalah sesuatu yang tak dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Bertambah dikit sahabat. Oke. Sahabat hadis, kitab hadis itu pada zaman apa? Zaman sahabat. Siapa yang pertama kali mengkodifikasi hadis? Pada zaman siapa? Pada zaman siapa? Umar bin Abdul Aziz mengkodifikasi itu. Pada zaman Nabi gimana? Ada nggak buku kitab hadis? Bahkan nulis hadis dilarang agar tidak menyaingi, bersaingan pula Quran dan hadis, agar tidak campur aduk, biar orang tidak salah, ini Quran dianggap hadis, hadis dianggap Quran. Kata Nabi jangan, meskipun beberapa orang tetap Nabi suruh nulis ya. Ada beberapa orang kepercayaan Nabi itu tetap dibolehkan nulis, tapi kepada yang lain biasanya ke halayak ramai lah, itu Nabi larang itu. Gimana? Berarti kitab hadis itu bid'ah, itu tidak pernah Nabi anjurkan kita menulis, apalagi sampai membukukan, takut menyaingi Quran ya. Quran aja segitu tebalnya, aku kitab hadis kok lebih tebal pula lagi. Jadi simple, kalau benar-benar mau memahami itu sebenarnya ketemu titik-titik terangnya sebenarnya itu. Ayo lanjut, ini tidak perlu selesai nanti dah. Fafil hadithi, maka ialah dalam hadis an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Al-Qur'anu ghinan la faqra ba'dahu wa la ghina dunahu. Al-Qur'anu ghinan, bermula Quran itu ialah kekayaan, kaya. Bisa buat kaya kalau kita baca Quran. La faqra ba'dahu, tidak ada kefakiran setelahnya. Setelahnya apa ini? Setelahnya Quran ya. Setelah Quran apa setelahnya kaya nih? Setelahnya ghinan ya. Wal ghina dunahu, dan tidak ada kekayaan dunahu tanpa Quran. Al-Quran ya, intinya baca Quran itu bisa mendatangkan rezeki, bahkan bisa membuat kita kaya, dan kita nggak akan fakir setelah kaya itu. Atau kalau setelah kita istiqomah baca Quran itu, insya Allah kita nggak akan didatangi kefakiran. Dan tanpa Quran tidak ada yang namanya kekayaan. Nah coba mikir, mungkin kalian kenapa kok kalian misal kita rezekinya susah, dikasih belanja sama orang tua kok sedikit. Mungkin karena kalian tidak bersahabat dengan Al-Quran, karena kita tidak bersahabat dengan Al-Quran. Nah, buktinya Ramadan ini kalian bersahabat dengan Quran, udah berapa belas juz, lancar rezeki. Nah, tanpa ada orang tua ngasih rezeki, ada rezeki datang misalnya kan. Nah, ini kan mungkin sababun min asbabi qiraatil Quran misalnya kan, insyaallah kan barokah Quran kan mantap. Mantap kalau kalian gas kan sehari satu juz sedikit kali itu, sehari hatam Quran, mantap rezekinya bertambah nanti kan.
Tapi jangan niatnya itu, oh saya baca Quran biar ada rezekinya lah, biar duit saya banyak, jangan ya. Wa ilaika wa min hadithi Anasin, dan dari hadis Anas radhiyallahu anhu, annal baita, bahwa sungguhnya rumah, alladzi yuqra'u fihi al-Qur'anu, yang dibaca padanya allazi akan Al-Qur'an, yaktsuru khairuhu, ialah banyak kebaikannya rumah. Wal baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an, dan sebermula rumah yang tidak dibacakan padanya rumah akan Al-Qur'an, yakilu khairuhu, ialah sedikit kebaikannya rumah. Jadi kalau rumah kalian ingin dinaungi kebaikan, keberkahan, maka perbanyaklah baca Quran di sana. Makanya di hadis itu kan apa? Wala taj'aluha kuburan. Sebelumnya apa? Hadis Mukhtar. Wala taj'aluha kuburan. Sebelumnya apa? Kalian tidak pernah disuruh hafal Mukhtarul Hadis ya? Oh pernah. Apa sebelumnya itu? Allah. Tentang apa nih rumah nih? Disuruh lakukan ibadah di rumah juga. Wala taj'aluha kuburan, dan janganlah kalian jadikan rumah itu sebagai kuburan. Maksudnya apa? Kuburan biasanya banyak ada orang beribadah di sana. Tidak ada nanti. Jadi jangan jadikan rumah itu sebagai kuburan. Artinya apa? Tak ada di sana ibadah. Oh berarti sholat wajib di rumah, Zat? Bukan. Maksudnya itu adalah ibadah sunnah, sholat qabliyah, ba'diyah, baca Quran itu. Biar rumah itu tidak masuk rumah. Males saya di rumah tuh, makanya saya di sini. Ngapa rumah saya tuh nggak tahu hawa-hawanya kok, hawa-hawa negatif. Ngomong ayahnya kan, dia uang pulang tuh lah ada hawa negatif. Oh berarti hawanya tidak sinkron. Ini perbanyak baca Quran ya, baca Quran di rumah tuh, lomba-lomba. Kalau bisa jangan sampai ada ruangan atau lokasi di rumah itu yang tak pernah di sana ibadah dilakukan. Kamar, ruang tamu, ruang tengah itu apa? Ruang keluarga misalnya. Harus pernah kalian beribadah di sana biar mendapatkan berkah. Wa ilaika akhi al-qari'u bi ba'di suwari wal ayati. Wa ilaika, dan kepada engkau akhi, saudaraku, al-qari'u bi ba'di suwari, membaca sebagian surah-surah, wal ayati, dan ayat-ayat, alati waroda, yang datang, anna qira'atahu, oleh bahwa sungguhnya membacanya, allati sababun li jalbir rizki, ialah sebab bagi menarik rezeki, wa husulihina, dan tercapainya kekayaan. Nah, jadi ada beberapa surat dan ayat di Al-Quran yang kalau kita baca, istiqomah baca, itu bisa jalbur rezeki, menarik rezeki, dan mendapatkan kekayaan. Apa-apa aja suratnya? Nah, ini dia. Yang pertama suratul Waqi'ah. Tusamma suratul Ghina, dinamakan ia surah Waqi'ah, akan surat kaya. Wa qira'atuha, dan bermula membaca surat Waqi'ah, minal mujarrobati, ialah termasuk dari mujarrobat, li sa'ati rizki, untuk melapangkan rezeki. Mujarrobat itu apa? Mujarrobat mujarrab itu kan teruji. Oh ini obatnya mujarab nih gitu orang. Berarti apa nih? Obat ini udah teruji, apa namanya? Teruji kalau ini ampuh. Mujarobat itu jarroba artinya menguji kan. Berarti mujarobat adalah sesuatu yang telah teruji. Banyak tuh ya. Bisa kita kitab amalan tuh mujarobat ini. Perlu diingatkan lagi bahwa kitab ini kemarin berisikan tentang apa? Sumbernya dari mana? Al-Quran, hadis, terus dari ulama.
perkataan atau perbuatan ulama. Ini yang pertama surat ini Al-Waqiah ya. Waqiah sudah teruji, salah satu faedahnya adalah untuk melapangkan rezeki. Ani bin Mas'ud diriwayatkan dari Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala berkata ya Ibnu Mas'ud sami'tu Rasulullah mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang membaca ya orang akan surat Waqiah kulla lailatin setiap malam lam tusibhu niscaya tidak akan menimpakannya orang faqatun oleh kemiskinan abadan selama-lamanya. Siapa yang baca istiqomah surat Waqiah pada malam hari, kata hadis di sini, maka dia tidak akan miskin selama-lamanya. Waruya dan diriwayatkan annahu bahwa sesungguhnya lamma maridu Abdullah bin Mas'udin tatkala sakit oleh Abdullah bin Mas'ud maradahul ladzi tuwfiya fihi akan sakitnya Abdullah alladzi marad tuwfiya yang diwafatkan ia Abdullah fihi padanya sakit adahu Utsman bin Affan mengunjungi akannya Abdullah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Faqala lalu berkata ia Utsman ma tashtaki apa kaduanmu, keluhannya apa? Kalau dokter kan jadi beliau Abdullah ketika sakit dikunjungi Sayyidina Utsman, lalu Sayyidina Utsman nanya apa keluhannya wahai sahabatku. Qala menjawab ia Abdullah dzunubi dosa-dosaku. Kalau kita ditanya itu apa sakit kan, apa keluhannya? Pinggang sakit, mata sakit, gigi sakit, itu ya. Kalau ini enggak, keluhannya apa? Dzunubi dosaku. Qala berkata ya Utsman ma tashtahi apa yang kau inginkan? Qala rahmatu rabbi rahmat Tuhanku. Qala berkata ya Sayyidina Utsman ya ala amuru laka bi tabibin bukankah tidakkah menyuruh aku akan engkau bi tabibin dengan tabib dokter. Kan udah saya suruh ke dokter, panggil dokter. Qala at-tabibu amraduni. Abdullah itu jawab dokter itu membuatku sakit. Berarti ya kadang-kadang orang kayak gitu ya. Nggak usahlah ke dokter, biarlah sembuh sendiri ya. Itu orang-orang tua kita, orang-orang tua kita biasanya. Qala ala amuru laka bi'ata'in berkata lagi Sayyidina Utsman bukankah telah menyuruh aku laka bagi engkau bi'ata'in dengan pemberian. Qala la hajatani fihi berkata Sayyidina Abdullah tidak ada butuh bagiku fihi padanya Ata'. Qala yakunu li banatika min ba'dika ya berkata Utsman yakunu ada ia pemberian li banatika ialah untuk anak-anakmu min ba'dika dari setelahmu. Jadi pemberian itu maksudnya Sayyidina Utsman bukan untuk Abdullah tapi untuk anak, kata Sayyidina Utsman. Berarti intinya ada enggak berwasiat atau memberi harta kepada anak-anak. Nanti kalau kamu wafat gimana anak-anakmu hartanya nanti? Itu. Qala atakhsha ala banatil faqra. Ngomong lagi Abdullah itu, apakah engkau khawatir ala banati atas anak-anakku, khawatir al faqra akan kefakiran? Inni amartu banati sesungguhnya aku ialah telah memerintahkan aku akan anak-anakku bi qiraati suratil waqiati dengan membaca surat al-waqiah kullalailatin setiap malam. Lianni karena sungguhnya aku sami itu mendengar aku akan Rasulullah SAW bersabda man qara'a suratal waqiah kullalailatin lam tusibhu faqatun abada. Jadi intinya Sayyidina Abdullah ini ngomong pas terakhir kali kan Sayyidina ngomong ada enggak berwasiat atau ngasih anak harta, ada enggak dipersiapkan harta untuk anak, untuk peninggalan anak kalau wafat. Ini ngomong
Syarbullati, engkau takut anakku miskin katanya, takut anakku fakir, tenang aja lah, saya sudah nyuruh anak saya untuk membaca surat Waqiah setiap malam. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, siapa yang baca surat Waqiah setiap malam maka tidak akan ditimpa kemiskinan. Begitulah ya keyakinan para sahabat ya. Coba misalnya kali ya, ada orang kan sama orang tuanya, orang tua ngomong sama anaknya, nak, harta yang ada nih saya wasiatkan, saya kasih ke orang, saya sedekahkan ke orang lain ya. Lah untuk kami apa ya? Kalian kan sudah saya ajarkan surat Waqiah, baca surat Waqiah setiap malam, insya Allah kalian tidak akan miskin. Apa jawaban anak kira-kira? Ya Waqiah ya, tapi harta ya harta juga ya adanya. Itulah enggak. Percaya enggak kalian ini sama sabda Nabi? Percaya. Mau enggak kalian miskin? Enggak. Ada enggak kalian baca surat Waqiah setiap malam? Akan aneh itu kan? Kalian enggak mau miskin, pengen kalian kaya. Katanya percaya sama Nabi, katanya ya. Katanya percaya sama Nabi, tapi kok ngapa kok nggak mau melakukan? Nanti dikasih miskin ngeluh, ya Allah, kok saya miskin ya Allah, kok saya fakir ya Allah, gimana nih? Saya ini udah baik, udah sholat segala macam, tapi kok miskin? Coba istiqomah membaca. Saat maghrib baca Waqiah, saat maghrib. Kan sekarang nggak ada lagi pagi kan? Ganti malam baca Waqiah. Kalau sebelum subuh itu malam juga, masih malam, masih ya. Apa? Habis baterai? Hah? Oh, ini saya menampakkan cahaya saya. Lupa saya tutup. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari, tidak habis baterainya, dan diriwayatkan dari Sayyidah sahabat Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, kalau habis baterainya bilang ya, karena itu udah low sudah. Qala, berkata ya Sayyidina Anas, berkata Rasul, suratul Waqiati suratul ghina faqra'uha wa 'allimu auladakum. Surat Waqiah itu ialah surat kekayaan. Faqra'uha, maka bacalah oleh kalian akannya surat Waqiah. Wa 'allimu auladakum, dan ajarkanlah oleh kalian akan anak-anak kalian. Ini termasuk salah satu wasiat kepada orang tua, mengajarkan anaknya surat Waqiah. Berapa orang tua yang di zaman sekarang yang masih mengajarkan anaknya surat Waqiah? Biasa kalau orang tua pengen anaknya nggak miskin, apa yang diajarkan? Kerja. Suruh latih kerja, skill. Iya, itu perlu juga ya. Itu ikhtiar usaha kita, ikhtiar kita. Tapi jangan lupa pesan Nabi itu. Jangan hanya kita usaha secara zahir aja, kerja mati-matian banting tulang, bengkel misalnya, atau jualan atau apa misalnya. Tapi kok kita ndak ikut anjuran Nabi ini, baca surat Waqiah sampai 10 menit baca surat Waqiah itu kayaknya enggak lah ya, cepat itu pendek itu surat Waqiah itu. Berapa ayat? Ada yang tahu? 90 berarti 5 menit lah ya, 90-an 5 menit lah berarti. Orang normal, kalau kalian kan bisa 3 menit lah. Jangan amin katanya. Kok Fatihah. Aduh, baca Quran kok lebih parah daripada baca Quran. Wa anhu radhiyallahu anhu, 'allimu nisa'akum suratal Waqiah. Ajarkanlah oleh kalian akan perempuan kalian, akan istri kalian akan surat Waqiah, fa innaha suratul ghina, karena sungguhnya surat Waqiah adalah surat kaya. Besok istri kalian ajarkan surat Waqiah ya. Bang, belanja bulan ini belum bang, baca surat Waqiah setiap malam, insyaallah lam tusibhu faqah abadan,
nggak akan didatangi kemiskinan. Iyalah bang, katanya. Besoknya, bang minta uang bang. Mau dek, bukankah abang sudah memberitahu kepadamu cukup surat Waqiah itu, katanya. Iyalah bang, katanya. Ya bang, toh mana nih makan siangnya bang? Bacalah surat Waqiah. Sama Waqiah. Insya Allah nanti rezeki makan tuh datang bang, tak akan ada ceritanya kelaparan bang. Itulah kan, dan minta piti belanja beli sayur nak nio doh. Ya seimbang. Ingat kita masih berada di makom asbab, berarti kita butuh melakukan sebab, kerja, usaha segala macam. Kalau memang udah sampai ke level tinggi, iyalah ya. Ya tidak apa-apa lah, sesekali kalau udah terdesak kan, uang tidak ada, memang tidak ada, misalnya kan, istri ini agak-agak apa sedikit, tapi istri ini pernah mondok nih kan, nah pakailah bang tuh. Qala Rasulullah SAW mengqara'a suratal Waqiah. Sih fasih ngomongnya kan. Yang penting jangan agama dijadikan kambing hitam. Wa qala Masruq at-tabi'iyyu min sirrihi ayya'lama ilmal awwalin wal akhirin. Termasuk dari sir, rahasianya surat Waqiah, orang yang istiqomah baca surat Waqiah, ayya'lama ilmal awwalin, bahwa mengetahui orang akan ilmunya orang-orang yang terdahulu, wal akhirin, dan ilmunya orang yang akhir. Fal yuwadzib, maka hendaklah tekun ala suratil Waqiah, atas surat Waqiah. Besar faedahnya, maka istiqomahlah baca surat Waqiah. Wa an amali salafus saleh, dan dari amalnya salafus saleh, annahum yaqrauna sobahan, bahwa mereka ialah membaca pada waktu pagi, membaca surat Waqiah pada waktu pagi hari, wa ba'dal asri, dan setelah asar, wa indan naumi, dan ketika tidur. Nah, kalau salaf itu membaca Waqiah itu 3 kali sehari, pagi, asar, ketika tidur. Pagi iya, asar iya, malam iya, ketika mau tidur. Wa yahsunu, dan baik, ba'da qiraatiha, setelah membacanya surat Waqiah, ayaqra'a hadzal du'a, bahwa membaca engkau akan doa ini. Ya, ini di buku saya ada nih ya, ditulis ya. Di buku apa tuh? Kumpulan itu. Di Khulaso ada, di Khulaso Madad. Oh, ada ya. Saya nggak baca itu. Kalau di apa? Syawarik nggak ada kan? Nah, ada. Makanya beli semuanya, masing-masing ada kelebihannya tuh buku amalan itu. Doaun yukra'u ba'da suratil Waqiah. Allahumma sun wujuhana bil yasar wa la tuhinna bil iktar fanastarziqa talibi rizqika wa nasta'tifa syirar khalqik wa nashtaghila bihamdi man a'tana wa nubtala bi dzambi man mana'ana wa anta min wara'i dzalika kullihi ahlul ata'i wal man. Allahumma kama sunta wujuhana anis sujudi illa laka fasunna anil hajati illa ilaika bijudika wa fadlika wa karamika ya arhamar rahimin. Salasan. Jangan dibaca salasan pas doanya ya. Salasan, amin. Allahumma aghnina bi fadlika amman siwa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsira. Yang kedua, suratu Toha. Man wadhaba ala qiraatiha, barang siapa yang tekun atas membaca surat Toha inda tulu'il fajri, ketika terbit fajar, kulla yaumin, setiap hari, aqallu, sebermula orang yang tekun membaca surat Waqiah ketika terbit fajar setiap hari, aqallu ma yaro, ialah paling sedikitnya sesuatu yang melihat ia orang,
min barokatiha dari keberkahannya surat Toha, annahu ialah, berarti aqallu itu menjadi mubtada kedua ya. Annahu ni khabar kedua. Annahu ialah bahwa sesungguhnya orang yadkhulu alaihi ialah masuk atasnya orang fi dzalikal yaumi pada hari itu rizqun oleh rezeki, rizqun jadidun oleh rezeki yang baru, lam yakun lahu ilaihi tasyawukun yang tidak ada ilaihi baginya orang, lahu baginya orang ilaihi kepadanya rezeki, tasyawukun oleh keinginan. Wa tuqdu hawaijuhu dan diperkenankan, dikabulkan hajatnya orang, kebutuhannya orang fi dzalikal yaumi pada hari itu. Wa tulayyanu lahul qulubu dan dilembutkan baginya orang akan hati. Wa yunsaru alal a'da'i dan ditolong ia orang atas musuh. Walaha dan ialah alal a'da'i atas musuh. Ini beberapa fadilah atau keberkahan karena membaca surat Toha. Kita diberi rezeki baru yang tak terpikirkan oleh kita. Yang kedua, hajat kita terpenuhi pada hari itu. Yang ketiga, hati dilembutkan. Yang keempat, ditolong dari musuh. Jadi baca surat Toha ketika terbit fajar, setelah subuh berarti baca, atau sebelum subuh, nggak apa juga. Panjang surat Toha ini, lumayan ya, dibandingkan Waqiah panjang Toha lagi ya, dibandingkan Al-Baqarah. Oh enak Ustaz, baca Toha tuh bisa dilakukan Toha. Itu bukan surat Toha itu ya, itu sholawat itu. Tohanya apa? Nama Nabi. Ulama mayoritas mengatakan termasuk dari ismun min asma'in nabi, nama-nama nabi. Walaha dan ialah bagi surat Toha minal fadli dari keutamaan mala yuhso seberbelas sesuatu yang tak terhitung. Itu tadi hanya beberapa keutamaan surat Toha, tapi sebenarnya surat Toha ini mempunyai keutamaan fadilah yang tak terhingga. Walamma nazalat dan tatkala turun ia surat Toha, qalat malaikatun berkata para malaikat, tuba li khalqin, beruntunglah, bahagialah li khalqin bagi makhluk, nuzilat alaihim hadhihi suratu, diturunkan atas mereka makhluk akan surat ini. Bayangkanlah ketika surat Toha ini diturunkan, malaikat bilang, "Loh, beruntungnya manusia dapat surat ini." Itu membuktikan bahwa banyaknya keutamaan surat Toha. Istiqomah kalian baca? Nah, ya. Baca aja pas Ramadan. Pas khatam Quran kan bulan Ramadan. Itu pun tidak dijamin. Pas surat Toha ada giliran saya baca, Zat. Orang tadarus itu ya, satu baca yang lain nyimak, bukan satu baca yang lain pergi, ada yang ke asrama, ada yang makan, ditinggal sendiri. Woi copek lah kok, gantian. Tadarus itu apa? Kan ada makna saling kan, tadarus itu. Jadi satu baca, yang lain nyimak. Salah, kurang panjang. Apalagi gunnahnya kurang, itu seharusnya. Ini enggak kan, satu baca yang lain menggibah atau yang lain makan, yang penting ada yang baca. Itu berarti sebenarnya tidak dikatakan hatam Quran kalian ya. Kalau kalian nyimak, oke lah, menyimak itu sama dengan membaca. Ini enggak, yang lain, yang satu baca, pasti seperti itu kalian. Saya bukan seuzon ya, hakul yakin kayak gitu. Jangan sok ustaz nih, janganlah bersuuzon sama kami. Anda. Jadi tidak bangga kali juga. Maka jangan terlalu bangga pula juz 17 itu ya. Patungan namanya itu, hataman patungan itu. Jadi pahalanya patungan juga nanti. Yang ada nggak selain tadarus itu dia baca, kalian bacakan sendiri yang sampai juz segitu? Nggak ada kan?
Pas pulang kan, ya udah jus berapa? Aduh, ayah masih jus 10. Jus 10, tengok kami baru 7 hari udah kelipatannya, lebih lagi ya, bukan jus 14, jus 17. Baca. Siapa yang baca? Ya adalah kelompoknya kan. Kalau tadarus di rumah ya gitu juga ya. Pas sudah selesai baca, kawannya kan langsung lah. Oh iya, ang baca le, tunggu lu sebentar le, chicken kau katanya. Chicken dinner. Chicken dinner itu apa? Dinner itu makan malam. Iya kan? Kok chicken dinner namanya? Nggak usah kita bahas itu, tidak penting itu. Suratul Ikhlas. Qira'atuha minal asbabil qawiyah li jalbil rizki. Membaca surah Ikhlas termasuk dari sebab-sebab kuat untuk menarik rezeki. Fa'an Jaririn, diriwayatkan dari sahabat Jarir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad indama yadkhulu manzilahu nafatil faqra an ahli dzalikal manzil. Man qara'a, barang siapa yang membaca qul huwallahu indama yadkhulu manzilahu, ketika masuk ya orang akan rumahnya orang, nafatil faqra, niscaya dapat menghilangkan ia surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad, al-faqru, akan kefakiran, an ahli dzalikal manzili, dari keluarga rumah itu. Nah, jadi gimana cara surah Al-Ikhlas, cara membaca Al-Ikhlas agar termasuk dari jalbur rezeki? Caranya adalah baca ketika mau masuk rumah. Sama kalian, kalau kalian asrama misalnya, sebelum asrama, jadi jangan hanya, jadi biasa orang kan tertuliskan sebelum masuk ucapkan, kalian buat sebelum masuk baca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Nah, masuk. Kan baca surat Al-Ikhlas katanya. Jadi kalau ada yang sebelum masuk rumah istiqomah baca surat Al-Ikhlas, memang iya ya. Ini saya pernah sempat dapat juga dari Mbah Maimun. Satu lagi saya dapat ucapkan salam, nggak tahu ada nanti apa tidak, ucapkan salam kepada Rasul. Kalau ada orang di rumah bacanya, atau orang tidak jawab salam, maka bacanya salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum, atau Assalamualaikum wa ala ibadillah is-sholihin, boleh juga. Baca surah Ikhlas baru masuk rumah. Mudah kan? Masuk rumah baca Ikhlas bisa menarik asbabul qawiyah, malah katanya minal asbabil qawiyah. Males itu masalah, terburu-buru Zat. Padahal sampai tidak semenit baca surah Ikhlas ini. Enggak, sebenarnya tapi tidak sabaran itu. Mau cepat Zat, mau apalagi nanti kan asrama kan, itu keluar ada yang ketinggalan. So baca lagi repot bana ya. Sebenarnya kan Anda yakin sebenarnya. Coba kalian yakin, misalnya ada penjaga pintu ngomong, kalau kalian masuk ruangan ini baca surat An-Naba, saya kasih 100.000. Masuk kalian kan, di dekat sama, keluar kalian. Ada yang masuk, keluar, ada barang tertinggal mau masuk, mau tidak kalian baca surat An-Naba? Ini selesai baca An-Naba, kuntu turoba, kling langsung. Mau tidak? Pasti mau kan, bahkan sengaja keluar baca. Kenapa kok mau? Karena yakin kalian akan dapat ini uangnya. Lalu kenapa kok itu An-Naba ya? Mau enggak kalau dikira? Jangan An-Naba Zat. Disuruh baca Yasin ini mau saya Zat. Kalau bisa sehari itu 30 kali saya keluar masuk Zat. 3 kali 100, 30 kali 100, 3 juta.
Tapi ini Nabi ngapa kok enggak percaya, ngapa kok enggak mau membaca? Enggak percaya. Makanya jangan pernah kita membandingkan iman kita dengan iman para sahabat. Tak bisa. Kita enggak yakin tuh masalahnya ya. Ustaz, apa biar apa Ustaz memperlancar rezeki? Baca surat Waqiah. Yang lain lah Ustaz. Itu udah biasa Ustaz. Kok bisa kayak gitu? Ini dari Nabi ini. Kadang malah kecewa pula tuh dikasih itu. Apa Ustaz? Biar amalan, biar rezeki lancar, enggak miskin Ustaz. Baca surat Waqiah deh. Itu udah tahu Ustaz. Bukan masalah tahu, ada enggak diamalkan. Kadang lebih percaya pula mujarobat dari orang daripada hadis Nabi. Oh enggak, kalau kalian mempanjang rezeki tiap pagi nanti sebelum subuh ambil air mandi kalian. Sisa air mandi itu ditampung, ditebar di sekeliling rumah. Oh iya Ustaz. Oh iyalah, contohnya loh. Itu semangat itu dari tahiyatan enggak itu. Tapi dari Nabi baca surat Waqiah, deh pula lah dibilang ya. Ada kayak gitu tuh, ada. Jadi pengen amalan yang bukan dari Quran, bukan dari hadis itu. Apalagi bahasa-bahasa tidak ada mengerti kan. Wih itu mantap tuh. Kayaknya apa namanya? Mantap kali kayak itu. Soal Waqiah dan udah biasa Waqiah kan. Seharusnya terbalik ya. Ketika dikasih ini dari Nabi ini, Rasul bersabda ini, wis, iyalah. Berarti selama ini saya rezeki saya tidak lancar karena belum istiqomah baca surat Waqiah misalnya. Ini tidak percaya kita ya. Wa ansah libni Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad qala berkata, ia Sahal, ja'a rajulun ila Nabi, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyaka ilaihil faqra, lalu mengadu ia rajul kepada Nabi akan kefakiran, wa dhiqal ma'isyati, dan susahnya kehidupan. Faqala lahu, lalu berkata Nabi kepada rajul, idza dakhalta manzilaka, apabila masuk engkau ke rumahmu, fasallim, maka ini dia ya, fasallim, maka ucapkanlah salam, in kana fihi ahadun, jika ada padanya manzil, padanya manzil ahadun, oleh seseorang. Wa illam yakun fihi ahadun, dan jika tidak ada fihi padanya manzil ahadun, oleh seseorang, fasallim alayya, maka salamlah kepadaku, kata Nabi. Waqra, dan bacalah qul huwallahu ahad marratan wahidatan, satu kali. Fa fa'ala ar-rajulu, lalu melakukan oleh laki-laki, fa adarrallahu alaihi ar-rizqa, maka melimpahkan oleh Allah alaihi, atasnya rajul, ar-rizqa, akan rezeki, hatta fadha, hingga mengalir ia rezeki, ala jiranihi wa qarabatihi, atas tetangganya rajul dan kerabatnya rajul. Dahsyat. Istiqomah dan ucapkan salam ini dan baca surah Ikhlas, yang dilimpahkan rezeki bukan hanya pelakunya tapi tetangga dan kerabatnya. Kan dahsyat nih rezekinya nih. Jadi barat ini wadah dituangkan air melimpah, saking tidak muat lagi nih wadah itu melimpah merembes, mengalir ke daerah sekitarnya. Kurang amalan apa lagi? Minta amalan apa lagi, gila ini. Ini bukan hanya amalan memperlancar rezeki kalian, tapi amalan memperlancar rezeki tetangga. Kan keren itu. Masya Allah. Masih mau minta yang lain. Saya kadang sakit hati kadang gitu. Dikasih, ya saya tahu tujuannya nih mencari yang amalan yang biar tidak keren kan. Selesai sholat baca jangan pok. Wih, kok mantap, kok apa tuh? Wih, tidak nak tahu kan, kok amalan kok mantap kok katanya. Ini simple amalannya. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru masuk rumah. Itu aja kalian lagi kan.
Coba kalian lakukan itu di sini nih. Semua santri berarti kan? Semua santri berarti dapat keberkahannya. Kan mudah kan sebenarnya menjadi orang kaya itu mudah sebenarnya itu. Tapi sayangnya apa? Tidak percaya. Itu intinya. Nah, cobalah ini ya. Coba tengok. Besok saya tanya, besok pagi. Siapa yang selama 1 hari ini setiap dia masuk ke asrama atau ke tempat dia membaca ini? Coba nanti. Coba besok saya tanya. Ada enggak? Kalau enggak ada berarti tidak mau kaya berarti dia ada. Ada masuk, lupa. Keluar aja, ulang lagi baca. Kan kalau waktunya belum sholat aja boleh. Lupa misalnya kita langsung salam, boleh gak kembali lagi? Sholat lupa sahwi misalnya udah salam, boleh gak sahwi lagi? Boleh kan? Kalian masuk, astagfirullah lupa baca ikhlas, keluar lagi baca. Kan pendek, sampai enggak? Mungkin enggak sampai 10 detik mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak sampai, apalagi baca di hati, enggak diucapkan, makin cepat bacanya itu. Masuk kan beramai-ramai kan rombongan orang ini kan ke asrama. Ikhlas oi. Wah. Tulis itu di apa? Di pintunya sebelum masuk baca al-ikhlas. Tujuannya apa? Tujuannya kayak tadi ya. Jadi yang istiqomah baca itu yang dapat rezeki bukan hanya yang baca, tapi yang baca keluarga penghuni rumah itu, tetangga dan kerabat. Kalau dikatakan kerabat berarti mesti bertetangga apa tidak? Enggak. Kalian istiqomah baca, kakak kalian, abang kalian, orang tua kalian yang di rumah harus lancar rezekinya. Kayaknya kok kalau kita bayangkan kan mudah kali jadi orang kaya itu ya. Cuma baca itu ya jadi orang kaya. Mungkin ya karena saking mudahnya tidak percaya kalian ya. Keluarga saya aja banting tulang kerja dari pagi sampai pagi lagi itu udah kaya-kaya Zat. Ikut cik baca ikhlas kaya ya Zat. Nih apa enggak prank atau gimana? Ini ya hadisnya sudah dilakukan, sudah teruji, sahabat melakukannya dan terbukti. Apa lagi ya? Ya Allah. Bapak istighfar lah kan, astagfirullah, maaf ya Allah, tidak percaya terhadap janji, tidak percaya sama Rasul segala macam. Ayo, jadi besok udah hatam kitab nih, tidak ada ngeluh-ngeluh lagi, nggak ada uang apa ya. Saat mana rezeki saya tidak lancar. Nah, pertanyaannya udah diamalkan belum? Ini kitab Kaifatakunu Ghaniyan nih. Enak ya. Wa minal ma'suri itu lagi kan. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surata qul huwallahu ahad, barang siapa yang baca surat qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas maksudnya ya, hina yadkhulu manzilahu, ketika masuk ia orang akan rumahnya orang, nafatil faqra, niscaya menghilangkan ia surat qul huwallah akan kefakiran, an ahli dzalikal manzil, dari penghuni rumah itu, wal jirani, dan tetangga. Bukan hanya satu hadisnya berarti ya, tapi banyak hadis yang menerangkan bahwa fadilahnya itu dapat rezeki ahlul manzilnya, ahlul baitnya, dan tetangganya. Tetangga itu berapa biasanya? Berapa rumah ke kanan kiri biasanya? 40 kan luas dia. Coba kalau dari istiqomah baca sini kan perumahan tuh berarti lancar rezekinya kan. Masya Allah. Kok apa ya? Rezeki kita kok lancar ya ke tetangga tuh kan. Sekali datang sana kan udah lancar. Assalamualaikum Pak, Bu, ya lancar nggak rezekinya Bu? Lancar nak, itu loh saya orang. Makasih dong sama saya. Kenapa? Saya baca ikhlas itu. Apa ikhlas itu nak? Saya Kristen. Aduh.
40 jauh tuh ya. Dari sini ke simpang jalan apa ini namanya nih? Kadiran ini sampai ke 40 rumah. Enggak sampai, ha. Masya Allah. Keren itu. Besar pahalanya berarti ya. Kita memperlancarkan rezeki orang. Cobalah. Jangan bilang tidak percaya dulu, coba dulu. Allah saya baca Ustaz, berapa kali? Sekali sih Ustaz, jangan. Muwadzabah itu tekun terus menerus. Minimal istiqomah selama 40 hari. 40 hari coba. Iya enggak? Mudah ya, tapi melakukannya cobalah nanti. Yakin sehari ini, saya pastikan dalam sehari ini kalian pernah masuk ke asrama tanpa membaca surah Ikhlas. Yakin saya. Minimal paling tidak pasti karena malas tuh. Gimana Ustaz yo? Cek keluarnya buang sampah di tong sampah, masuk baca pula lagi deh. Padahal itu keutamaannya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Itu orang lain juga ya. Untuk kita sendiri dan orang lain. Nah, malas itu, tidak percaya masalahnya. Wa minal ma'thuri anis salafi hadza du'a, dan termasuk dari ma'thur. Ma'thur itu apa ya? Ma'thur itu warisan atau turun temurun. Apa? Ya turun temurun ya, ma'thur itu yang dilakukan dari, kalau di sini berarti yang dilakukan oleh ulama salaf, turun temurun diajarkan ke murid nenek sampai ke kita ini. Itu ma'thur. Hazad doa, Allahumma rzuqni fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Keren doanya. Baca doa nih. Allahumma rzuqni wa bil rizqi kami fil balad, di negeri, bainal ahli wal walad, antara keluarga dan anak, bin ghairi kaddin wala nakad, tanpa lelah dan susah, bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ini tawassul ya. Bihaqqi ini tawassul ya. Kita bertawassul menggunakan surat Ikhlas. Bid'ah ulama salaf. Ikuti ulama salaf. Udahlah, enggak usah bahas itu lagi ya. Baca. Maksud hafal Allahumma rzuqna fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad. Langsung hafal, langsung baca. Siap salat duha nanti baca bihaqqi qul huwallahu ahad. Pendek. Ulama orang Arab suka gitu ya, jadi suka yang bersajak. Surat, loh kok surat lagi? Suwarun minal Quran. Lanjut. Biar hatam nanti kalian tidak pulang-pulang nanti ya. Ini saya membantu kalian bercepat pulang nih. Udah lama, udah sering telepon emak lah. Kapan pulang yuk, kapan pulang yuk, katanya. Kerjaan di rumah banyak, kabur doang. Suwarun minal Quran. Ini beberapa surat yang juga mempunyai keutamaan ya. Mungkin tadi itu surat itu mungkin agak spesial yang sebelumnya itu. Yang Al-Waqi'ah atau Ikhlas. Ini sama beberapa surat yang juga mempunyai keutamaan. Di antara keutamaannya adalah jalbur rizki, menarik rezeki. Yang pertama surah Al-Hijr. Maka tambaha barang siapa yang menulis ia orang akannya surat Al-Hijr, wa allaqaha, dan menggantungkan ia orang akannya surat Al-Hijr alaihi atasnya, yaktsuru, niscaya allaqaha ini apa? Menggantungkan atau mengikat ya, alaihi atasnya orang, yaktsuru rizquhu, niscaya yaksuru bermula orang yang menulis ya orang akan surat Al-Hijr, dan menggantungkan atau mengikat oleh akannya surat Hijr atasnya orang, yang turun rizquhu ialah banyak rezekinya orang, wa bai'uhu, dan
jualnya orang, transaksinya orang. Wa yuhibbuhun nasu, dan mencintakannya orang oleh manusia biiznillah, dengan izin Allah. Ini baru masuk amalan namanya. Siapa yang nulis surah Al-Hijr lalu bawa, dibawa, simpan di kantong, simpan di peci, ini apa, jangan di dompet ya, di pantat ya, bawa. Apa faedahnya? Rezekinya lancar, bisnisnya sukses, disukai sama orang biiznillah. Coba tulis, langsung bawa kemana-mana. Suratul Adiyat, man kana bihi waj'ul yadaini, barang siapa yang ialah dengannya orang waj'ul yadaini, penyakit tangan, awil kabidi, atau penyakit hati, fakatabaha, lalu menulis ia orang akannya surah Al-Adiyat fi ina'in jadidin, di wadah yang baru, thumma mahaha, kemudian mengusap, menghapus atau menyeka. Tahu kan menyeka? Hadis menyeka air mata, menyeka atau apa? Gini ya. Oh, menyeka namanya itu. Ya itulah. Menyeka atau menghapus ya orang akannya surah Adiyah bima'il matori, dengan air hujan, wa ja'ala fihi qalilan minas sukari, dan menjadikan ya orang fihi padanya itu air akan sedikit dari gula, wa syarabahu, lalu dan meminum ia orang akannya air salasata ayyamin, 3 hari, bari'a, niscaya bari'a ini jadi apa nih? Ya, apa ya, jawab bisa ya. Niscaya sembuh ia orang. Ini jadi dukun ya. Yang punya tangannya bengkak-bengkak bekudis, cobalah. Tangan kalian berkuruk atau sakit hati kalian baru diputuskan. Sakit hati saya, cobalah tulis. Letak di wadah, pakai air hujan. Air hujan itu yang mantap tuh, air hujan malam Jumat. Kalau ada malam Jumat hujan, tampung airnya. Itu besar fadilahnya, itu besar khasiatnya itu. Saya gagal terus, hujan setampung, paginya tumpah. Kadang pas beberapa kali ini. Coba kalian hujan nanti tampung ember, pakai ember di luar itu, tampung air hujan pada malam Jumat. Keren tuh, jadikan itu obat. Syirik Ustaz, ya kita tidak meyakini itu yang menyembuhkan kita kok. Usaha, apa salahnya usaha kan? Ini campur air hujan, tambah gula biar manis. Kok tambah gula ya? Minum selama 3 hari. Ayah nih kan tambah gula nih katanya. Minum 3 hari. Coba kita coba aja. Coba siapa yang tangannya punya sakit apa namanya? Skabies itu. Jangan kasih nama sakit pondok ya. Skabies. Ya meskipun itu artinya orang mondok hampir dipastikan itu karena nggak menjaga kesehatan. Kalian sendiri salah. Handuk satu bersama. Masih mending nih, itu basahan situ bersama. Mandi lagi, tunggu saat apa? Ngantri basahan ya Allah. Kan kalau yang kalian berkurau tuh nempel di situ tuh. Ini disalahkan lagi, pondok tidak bersih. Kalian tidak bersih hidupnya. Skabies itu ya. Coba yang ada skabies, misalnya kalian atau apa, yang tangannya, coba. Biar air hujan, tulis, coba diminum selama 3 hari. Keren tuh kan. Ada kan, Ustaz misalnya, ini anak saya sakit, tangannya nih ya, apa misalnya ada luka segala macam. Oh iya tunggu ya, buat ramuannya. Ini minum 3 kali sehari selama 3 hari ya, setelah makan. Setelah makan. Oh iya Ustaz, makasih. Kalau nggak sembuh gimana? Ya itu usaha kita kan. Ya biar aja. Ada nggak orang ke dokter nggak sembuh? Ada. Sama kayak ini. Jadi pasti tergantung keyakinan, tergantung hoki juga, tergantung izin Allah intinya kan. Kalau Allah mengizinkan sembuh, ya sembuh. Allah nggak mengizinkan, ya obat apapun yang kita minum nggak akan sembuh. Kan usaha yang penting. Coba lakukan, amalkan. Ada yang tangannya sekarang lagi apa?
lagi nggak ada ya buku Arab. Kalau buku Arab bisa kita coba langsung. Benar nggak ini mujarobat ini? Itu kalau ditulis. Wa man qara'a, dan barang siapa yang baca surah Al-Adiyah fi diki'ishin, pada susah hidup, pada kesusahan hidup, pada susah kehidupan, razaqahullahu, memberi rezeki akannya orang oleh Allah, min haitsu la yahtasib. Kalau ditulis itu fadilahnya. Kalau dibaca gimana? Dibaca ketika hidup susah, kayak sekarang nih lah ya. Susah cari kerja, masalah pandemi ini segala macam. Maka kalau kita baca ketika sedang susah, maka Allah akan memberi rezeki min haitsu la yahtasib. Suratul Qari'ah. Al-Qari'ah. Iya itu kan? Al-Qari'ah. Ini berarti surat pendek juga ya. Min khawasiha, ialah termasuk dari kekhususan, dari spesial, dari kekhususannya surat Al-Qari'ah, anna qari'aha, bahwa sungguhnya orang yang membaca surat Al-Qari'ah yathqulu mizanuhu, berat oleh timbangannya orang. Wa kadza man qara'aha, dan begitu juga barang siapa yang membaca surat Al-Qari'ah wa huwa mu'sirun, sementara ianya orang, bermula ianya orang ialah miskin atau sulit, atahullahu rizqa, niscaya mendatangkan akan orang oleh Allah akan rezeki min haitsu la yahtasib. Jadi kalian buat daftar aja surat amalan untuk memperlancar rezeki. Surat Waqiah, gimana cara ngamalkannya, surat Adiyah, surat Al-Qari'ah, tulis. Suratul Muzammil fi kitabi Bughyatul Muhtaj, disebutkan dalam kitab Bughyatul Muhtaj, man arada ayyaran nabiyya, barang siapa yang ingin ia orang akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaqra'ha, maka hendaklah membaca ia orang akan surat Muzammil ihdau arba'ina marratan, sebanyak 41 kali. Fayarahu albattata, maka melihat ia orang akan Nabi. Mantap nih ya. Muzammil yang mana nih? Ya. Jadi kalau salah satu faedahnya baca 41 kali. Jadi misalnya minimal ketemu Nabi dalam mimpi ya, kita baca sebelum tidur 41 kali. Insyaallah salah satu faedahnya adalah kita bisa melihat Nabi. Semoga kita diberi rezeki, diberi nikmat, kita dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa man admana, dan barang siapa yang menetapi atau membiasakan ia orang qira'ataha, akan membaca surat Al-Muzammil, wassa'allahu alaihi fi rizqi, niscaya melapangkan oleh Allah atasnya orang pada rezeki. Suratul Qadri, man qara'a, barang siapa yang baca ia orang akan surat Al-Qadar, amamal hajati, di depan hajat, raja'amu masruran, niscaya kembali ia orang dalam keadaan senang, biqadaihi, dengan terpenuhinya hajat. Wa man qara'aha bi'adil faridati, dan barang siapa yang baca ya orang akan di surah Qadar, apa nih? Oh, kok bi'addi Allah. Ba'dal faridati, setelah salat fardu, marratan wahidatan, satu kali, sarafallahu anhu, niscaya memalingkan, menghilangkan oleh Allah darinya orang, al-humuma, akan kegelisahan, wal ahzana, dan kesedihan, wa yurithu, dan mewariskan oleh ia Allah al barakata fil baiti, akan keberkahan di rumah. Katanya surat kayak mana? Apa? Inna anzalnahu fi lailatil, baca satu kali setelah sholat fardu, nanti kesedihan, kesusahan, kegelisahan dihilangkan, dan rumahnya diberi keberkahan. Suratul Quraisy, man qara'aha, barang siapa yang baca ya orang akannya surat Quraisy, zalahamuhu, niscaya hilang kegelisahannya orang, wa husnuhu, dan kesedihannya orang, wa waswasatuhu, dan waswasnya orang. Wa man qara'aha alaman umin, dan barang siapa yang baca ya orang akannya surat Quraisy atas makanan, adhaballahu madarratahu, niscaya menghilangkan oleh Allah akan mudaratnya makanan. Wa amina minal khaufi wal fakri, dan aman ia orang dari ketakutan dan kefakiran. Wa kufiya syarrul asyrari, dan dijaga ia orang dari syarrul asyrari, dari
itu? Keburukan atau kejahatan orang-orang yang jahat, wa kaidahum dan tipu daya mereka. Itu fadilahnya ya. Jadi kalau mau makan baca surat Quraisy. Gimana Mas? Quraisy? Lila fi Quraisy, ila fi Quraisy. Jadi sebelum makan baca itu dulu. Salah satu fadilahnya kemudaratan yang ada di makanan itu hilang. Misalnya ada racun kah, ada apakah misalnya, bisa hilang itu. Keren. Lama banget baca doanya Ustaz. Baca doa ini, amin. Tengoklah habis lah. Makan pakai nampan kan sama-sama salahnya kan. Enak makan pakai nampan, enak ya. Merasakan rasanya tangan kawan kalian. Nah, ya. Kok rasanya kok lain ya. Nah, tengoklah kawan sebelah itu. Nah, tahu ada bumbu tambahan dari tangannya kan. Wih, kok ada kuning tandua kok. Rupanya kuning tandua, kuning tangannya. Meletus tuh orangnya. itu barokah itu. Kau cerita cajannya Zat, bila ada dapat barokah Zat. Itulah beda, itulah kedekatan kapan mondok ya, berbeda dengan kedekatan orang yang di luar itu. Karena kita ini kedekatan bukan kedekatan gimana, bukan kedekatan kaleng-kaleng ya, memang akrab. Enak bersama kayak segala macam, kita merasakan tangan kawan kita, merasakan apa yang kawan kita rasakan segala macam. Kalau di luar kan enggak kan. Suratu Yasin, fafil hadisi, diterangkan dalam hadis, Yasin lima quri'at lahu. Yasin itu ialah bagi sesuatu yang dibaca, Yasin bagi lahu bagi sesuatu. Surat Yasin itu tergantung niat orang mau apa. Apapun niat orang, pengen apa, baca Yasin, itulah dapat nanti. Memperoleh rezeki, baca Yasin. Terkabulnya hajat, baca Yasin. Apalagi? Supaya kenyang, baca Yasin. Sampai itu makan nasi. Besar berarti faedahnya ya. Yasin lima quri'at lahu, hadis. Wa hadithi Yasin qalbul Quran. Yasin itu ialah hatinya Quran, jantungnya Quran. Fala tada qira'atahu, maka janganlah meninggalkan engkau akan membaca surat Yasin walau marratan, sekalipun satu kali, kulla yaumin, setiap hari, biniyati ghinal qalbi aw ghairi, dengan niat kaya hati atau selainnya kaya hati. Wa qira'atuha, dan membaca surat Yasin ihdahu arba'in, sebanyak 41 kali, fi majlisin wahidin, di satu majlis, satu kali duduk, mujarrabun, ialah dapat menarik, liqada'il ialah mujarab, liqada'il hajati, untuk terkabulnya hajat. Wa kadzalika, dan begitu juga qira'atu tabarak wal muzammil wal lail wa alam nasyrah wa hudurul masjidi, dan hadir masjid qabla adzani, sebelum azan, wa tarku kalamin dunya ba'da witir, dan meninggalkan membicarakan dunia setelah witir, fadzalika sababul ghina. Jangan kata ini ya, ulama ini, jangan sampai dalam sehari itu kita nggak membaca surat Yasin meskipun cuma sekali. Bahkan Imam Al-Haddad Abdullah, pengarang Rotib ya, Rotib Al-Haddad itu, dan Wirdul Latif ya kan, Karim Haddad juga kan. Nah, itu katanya beliau futuh dibuka oleh Allah, futuh hatinya, sebabnya karena beliau membaca Yasin setiap selesai sholat fardu. Berarti sehari berapa kali baca? 5 kali. Setiap selesai sholat fardu beliau baca Yasin. Nah, karena keistiqoman beliau itu membaca surat Yasin setelah fardu, beliau itu difutuh sama Allah. Nah, coba baca surat Yasin. Nah, ini baru
lumayan lama tuh Ustaz. Baca surah Ikhlas saja berat rasa, apalagi baca Yasin kan. Bentar tuh ya, tidak lama sampai kalian 10-15 menit baca, enggak ya, kalau sendiri itu tidak sampai 15 menit lah, 10 menit lah ya. Nah, selesai sholat ba'diyah itu baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Qur'anil Hakim, innaka minal mursalin, fadilahnya itu. Nah, kalau ada hajat kalian pengen dikabulkan hajatnya, baca 40 kali, 41 kali fi majlisil wahidin, sekali duduk baca 41 kali non stop. Insyaallah terkabul hajat. Wa min mafatih rezeki, dan termasuk dari kunci rezeki qiraatu inna anzalnahu wa alam nasyrah wa liila fi quraish wa qiraatul waqi'ah inda naumi khasah, dan membaca surat waqi'ah ketika tidur khosatan terkhusus. Nah, jadi sebelum tidur baca surat waqi'ah. Suratul Haqqah, Al-Haqqah, tuktabu bi'udi sulamin litijarati, ditulis di kayu tangga ya, sulam itu ya, tangga litijarati untuk tijarah, fala yakhsaruna, maka tidak rugi mereka, perdagangannya tidak rugi, untung terus. Lam yakun fihi, nah salah nih, balik, itu tuh halaman 5, nggak tahu di kitab kalian, di kitab saya tuh kembali ke halaman 15 itu, iya sama, halaman berapa itu? Oh 117, oh, ini 15 lagi ini. Model layarnya, oh masih merekam tapi berajalah, tanggung. Suratul Mursalat, amanun alal mali qiraatuha. Suratul Mutaffifin, idza quri'at, enggak usah diartikan ya, paham lah kalian kan. Idza quri'at ala ma yukhzanu, apabila dibaca ya surat Mutaffifin atas sesuatu yukhzanu yang disimpan, minal hubumi, nyatalah dari biji-bijian, wathimari, dan buah-buahan, lam yu'dhihi syai'un, niscaya tidak merusak akannya sesuatu yang disimpan itu, akan sesuatu minal hasyaisil ardi, dari rumput-rumput bumi, rumput yang mengganggu ya. Jadi kalau kalian mau bercocok tanam, nah kalau ada, apalagi ada orang tua kalian sawah atau segala macam, cara gimana? Nah, biji-bijian itu tuh ambil dulu, bacakan surat Mutaffifin, bacakan, lebih keren pakai sembor, biar nampak lebih mendramatisir kan. Wah, kan udah tanam, mati besoknya. Tidak diganggu rumput, tapi dimakan ayam, dimakan burung. Nah, insya Allah nanti pas tumbuh tuh nggak diganggu apa, rumput yang ganggu itu apa? Ilalang apa? Ya ilalang tuh apa? Rumput kan? Ya rumput yang tajam-tajam tuh ya. Ah tuh. Intinya nggak diapakan, nggak ada parasit apa? Iya parasit hewan tumbuhan yang merugikan. Iya parasit nggak salah namanya ya. Iya. Iya kan? Ya kok ragu kan? Saya pun jadi ragu ya. Yang sering ya benalu lebih. Benalu itu apa? Sama benalu sama parasit. Oh benalu itu jenis tumbuhan. Kalau parasit itu semua tumbuhan yang apa ya, yang merugikan ya parasit. Ang parasit aja juga sisi koma. Parasit. Nah itu. Keren kan? Itu ada yang sawit kan namanya kan. Sebelum sawit itu biji orang nanam, enggak ya? Enggak apa-apa, bibit. Nah, bibitnya tuh letak dulu di ruangan kan. Nah, dibaca. Kalau baca sesuatu Pak aja nih pakai mic. Sudah. Atau direkam letak speaker gitu kan, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim Mutaffifin. Nah. Surat Mutaffifin yang mana nih? Kan pendek itunya. Nah, pakai mic aja lah, ruangan ini misalkan letak nih sawit itu baru tanam. Udah saya lakukan Ustaz. Tapi kok mati? Apa matinya? Dimakan babi. Kan babi nggak termasuk hasyais.
Artinya ya usaha juga lah melindungi. Jangan mentang-mentang apa, ayolah ndak akan dimakan, diganggu monyet, babi, ayolah. Besok pagi habis semuanya. Dan ndak gitu juga kan, ya usaha ya. Suratul Lail, hijabun alimun alal mal, hijab yang besar atas harta. Artinya surat Lail ini kalau dibaca itu bisa menjaga harta kita. Hijab itu kan penjaga tuh. Wa qala Ibnu Qutaibah rahimahullah, haddatsani rajulun, menceritakan akanku oleh seorang laki-laki min ahli Makkah. Faqala asabatni syiddatun wadikun fi rizqi, menimpakanku oleh berat dan sempit pada rezeki, susah pada rezeki. Fasyakautu li rajulin sholihin, maka mengadu aku kepada laki-laki yang soleh. Faqala, lalu berkata, ya rajulun soleh, uktub hadhil ayah wa'allikha ala adudikal aiman. Tulislah olehmu akan ayat-ayat ini dan gantungkanlah olehmu akannya ayat ala adudikal aiman, atas lenganmu yang kanan di sini, di pundak sini. Digantungkan. Apa ayat itu? Ini ya. Wa ya fa'asallahu ayatiya bil fathi aw amrin min indih. Wah, surat Al-Maidah itu ada suratnya ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. In tastaftihu faqad ja'akumul fath walamma fatahu mata'ahum wajadu bidu'atahum ruddat ilaihim wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Qala rabbi inna qaumi kadzabuni faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursilalah min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha inna fatahna laka fatham mubina wa athabahum fathan qariban wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir nasrum minallahi fathun qarib wa futihatis samaa'u fa kanat abwaaba idza jaa nasrullahi wal fath. Qala, berkata ya rajulun min ahli Makkah, fa fa'altu, lalu melakukan aku zalika akan itu, perintah dari anjuran dari rajul soleh tadi. Fa fatahallahu alayya, maka membuka oleh Allah atasku, wa yassara li abwabar rizki, dan memudahkan ya Allah bagiku akan pintu-pintu rezeki, min haitsu la ahtasibu, dari sekira tidak aku sangka. Wa tanfa'u hadhil ayatu, dan bermanfaat, memberi manfaat oleh ayat ini, li sur'atil hifzi, bagi cepat menghafal, qiraatan wa hamlan, baik ketika dibaca dan ketika dibawa, bacaan dan bawaan. Saat dibaca atau kalau kita baca dan ketika kita bawa, biiznillah, dengan izin Allah. Tulis semua ayat ini di kertas, lipat biar tidak basah, lem apa nama itu, salasiban apa? Salasiban kan yang putih itu, lem. Itu nanti buat bolong untuk tali atau benang, gantung di sini. Gantung di sini. Fadilahnya apa? Itu fadilahnya. Bahkan katanya salah satu fadilahnya juga bisa suratul hifzi, bisa membuat kita cepat menghafal. Yang otak-otak kalian yang minta ampun kalau disuruh hafal, ini istiqomahkan baca surat-surat tadi atau bawa ya tadi itu, bawa, tulis di kertas, bawa kemana-mana, bawa ketika menghafal, gantungan sini. Ingat, kalau digantung sini jangan masuk ke WC. Ayat Quran ya, kalau masuk WC buka. Kayak jimat ya, kan jimat gitu kan. Haram, syirik lah. Kita nggak meyakini ini kok yang beri kita rezeki. Siapa yang beri kita rezeki? Allah. Kalau hanya ini aja dibilang syirik, berarti mau kemana? Mau cari kerja untuk apa kerja? Biar ada uang untuk makan. Syirik berarti itu. Kan enggak, kan ini usaha. Kita disuruh nggak berusaha sama Allah. Disuruh, ini usaha kita. Orang-orang soleh pernah ini, dan insya Allah alhamdulillah barokahnya kita menulis, membawa ayat ini adalah ini barokahnya. Apa salahnya kita tiru? Untung-untung terjadi budak pada kita kan tulis. Ini nanti hatam kitab ini nanti itu banyak yang menempel di tubuh kalian nanti ini ya.
Di sini ada kertas, di sini ada kertas, kepalanya ada kertas, kakinya ada kertas ya. Kok ngeri? Pas mau mandi buka baju kertas semuanya. Apa tanya? Kok amalan iko, kok amalan iko, kok iko tanya. Allah. Adzikru wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir lagi.